Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahas di sini oleh Imam Al-Habib Abdul Haddad tadi dibacakan tentang beratnya tanggung jawab dan amanat di sisi Allah ketika memikul tanggung jawab. Yang dalam hal ini adalah dibahas oleh Al-Habib Abdul Haddad tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab di jajaran pemerintahan, seperti menjadi menteri, menjadi hakim, dan semacamnya. Ini bukanlah suatu kehormatan. Ini bukanlah suatu kemuliaan sama sekali. Pola pikir yang menganggap bahwasanya dilantik jadi presiden, dilantik jadi wakil presiden, dilantik jadi menteri, dilantik jadi perdana menteri, dilantik jadi hakim atau lain sebagainya, dilantik jadi anggota parlemen, ketua parlemen, sebagai kemuliaan. Pemikiran pola pikir semacam ini patut untuk diluruskan, sebab ini sama sekali bukan kemuliaan, sama sekali. Tetapi ini adalah amanat dan tanggung jawab yang berat yang kelak akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan, enggak mudah dan enggak gampang. Setiap hal yang kecil akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab fikih, pembahasan tentang pembagian zakat. Dahulu, ini sebagai contoh aja saya ingin berikan kepada hadirin betapa beratnya memikul tanggung jawab di pemerintahan. Di dalam Kitabul Minhaj, karya Al-Imam An-Nawawi yang merupakan rujukan, salah satu rujukan utama di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, fikih mazhab Imam Syafi'i, bahwasanya apabila pemerintah mengelola zakat, maka yajibu alaih isti'ab jami'il afrad min asnaf thamaniyah. Itu disebutkan di dalam kutubul fikih bahwasanya apabila pemerintah mengelola zakat, maka diwajibkan oleh agama kepada pemerintah untuk menyeluruhkan pembagian zakat kepada setiap individu dari 8 golongan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menegaskan lagi, artinya apa? Apabila ada satu individu, satu orang dari 8 golongan yang berada di bawah kekuasaan wilayah pemerintahan tersebut, ada satu individu, satu orang, dia berhak menerima zakat, tapi dia nggak sampai zakat kepadanya karena kelalaian pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah. Maka saat itu pemerintah dan seluruh jajaran yang berkaitan dengan ini menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu individu dari 8 golongan yang ada di wilayah pemerintahan dia. Kalau enggak kebagian zakat, ketika zakat dikelola oleh pemerintah, maka dia menanggung, ini pemerintah dan jajaran yang berkaitan dengan ini menanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ente bisa bayangin 8 golongan kita di Indonesia ini lebih daripada 250 juta jiwa. Ya. Dari mereka saya nggak tahu, mungkin 40%-nya atau 50%-nya ya masuk dalam kategori ini. Nah, bagaimana itu, coba pikirin, menyeluruhkan pembagian zakat kepada setiap individu daripada 8 golongan. Bagaimana kelak pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menerima zakat bukan hanya sekedar fakir miskin. Yang berhak menerima zakat termaksud orang yang berhutang, jatuh tempo, nggak mampu untuk membayar hutangnya. Dia berhak menerima zakat. Kalau ini nggak kesampaian zakat kepadanya, tanggung dosanya. Berapa banyak orang yang berhutang di Indonesia?
Orang yang pada Ibnu Sabil, yang pada pengen mudik, nggak punya ongkos. Ya, artinya ini semua sebagai contoh bahwasanya memikul tanggung jawab di pemerintahan itu bukan sembarangan, bukan kehormatan, tapi dia menggantung dirinya sendiri, menyembelih dirinya sendiri, ya, melemparkan dirinya itu, dia biarkan dirinya bergelantungan di bawah jurang api neraka. Naudzubillah. Ya. Karena itu ini bukan suatu kemuliaan, tetapi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sepelekan. Makanya dahulu kakek kami, Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau katakan, ya, di dalam ucapannya ada rekamannya sampai sekarang. Beliau katakan menghimbau, mengajak rakyat untuk menunaikan zakat hal yang bagus, tapi kalau udah mengelola lebih baik jangan. Itu sebab tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh bahwasanya memikul tanggung jawab itu bukanlah kemuliaan, tetapi tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ma minkum min ahad illa wa sayukallimhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur tilga'a wajhi fala yara illa an-nar tilga'a wajhi fattagun nar walau bisyiggi tamrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Hurairah, beliau bersabda, enggak ada seorang pun dari kalian melainkan akan menghadap kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban secara langsung oleh Allah tanpa perantara, tanpa pengacara, tanpa kuasa hukum. Dia bakal ngadep langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bayangin, mungkin banyak di antara kita di sini yang kerja di kantor, yang kerja di toko, bisnismen. Tahu gak paling repot tuh kapan? Akhir tahun. Kenapa repot akhir tahun? Hitung-hitungannya panjang. Hitung-hitungannya, evaluasi punya setahun, itu ribet. Ente kalau duduk sama orang-orang yang punya tugas ini nih, ngitung-ngitung, stres dia kalau udah di akhir tahun. Stresnya 2 bulan sebelum akhir tahun, ya dia udah stres, mikirin hitung-hitungan. Apalagi kalau di audit, tahu di audit, diperiksa keuangannya sampai sedetail-detailnya, waduh, stres lagi dia. Gitu. Ini urusan dunia, hitungan punya 1 tahun. Coba bayangin seumur hidup kita ntar tuh hitung-hitungannya sama Allah bagaimana itu? Nggak gampang. Itu cuman urusan seorang diri kita. Bagaimana yang memikul tanggung jawab 2 orang, 3 orang, 4 orang dari keluarganya. Katakan, bagaimana tuh entar pertanggungjawabannya di hadapan Allah? 4 orang dia udah pusing, sendiri aja dia udah pusing, sendiri aja dia pusing. Bayangin coba, tiap orang di antara kita bikin dosa tuh bakal dihitung sama Allah. Tiap orang di antara kita berapa kali, berapa banyak orang yang dia zalimin, yang dia omongin, yang dia caci maki, yang dia ribahin. Itu kan hitungannya panjang, pengadilannya panjang di hadapan Allah di hari kiamat. Itu 1 orang kita tuh, 1 orang kita, diri kita. Kalau ntar kita tanggung urusan 4 orang dari keluarga kita, 4 orang. Bayangin coba kalau dia memikul urusan 1 negara, ratusan juta orang. Gimana tuh hisapnya? Gimana hisapnya? Di dalam riwayat, dalam satu riwayat saya pernah baca, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya, setelah wafat, ya, Umar bin Khattab, siapa sih yang lebih adil dari Umar bin Khattab? Siapa pemimpin yang lebih hebat dari Umar bin Khattab? Nggak bakal kita dapetin dalam sejarah manusia seorang pemimpin yang memimpin umat sebagaimana keadilannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Manusia yang hebat, ya, betul-betul bersih dan suci. Sampai kemarin seperti kita bilang, dikutip juga oleh Habib Jindan dari ucapan Imam Al-Haddad dan lain-lainnya, Sayyidina Umar bilang, kalau ada seekor keledai di ujung barat kepleset gara-gara jalanan yang nggak saya perbaikin, saya takut hari kiamat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Umar bin Khattab tuh begitu waraknya, begitu tanggung jawabnya. Itu setelah wafat, beliau wafat 15 tahun kemudian. Setelah beliau wafat ada salah seorang yang bermimpi melihat beliau dari sahabat Nabi SAW. Mimpi ngelihat Sayyidina Umar bagaimana? Baru ngusap keringat. Dia ngusap keringatnya, ini setelah 15 tahun dari wafatnya. Dia ngusap keringat, dia bilang, Alhamdulillah, aneh sekarang baru selesai hisapnya aneh di hadapan Allah.
Segitu dia bersih, segitu dia suci. 15 tahun dari sejak wafatnya, dia bilang tuh sekarang Anda baru selesai hisabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak gampang. Makanya kita heran seperti Habib bilang kemarin. Kita heran kepemimpinan dikejar-kejar, kepemimpinan diperebutkan. Ada orang nggak waras. Orang nggak waras. Orang yang nggak punya akal. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan di dalam hadithun sahih, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Kalian kelak akan mengejar-ngejar kepemimpinan, kekuasaan. Wa sadaq Rasulullah. Benar yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sekarang semuanya ambisi, mengejar-ngejar kepemimpinan. Apapun dihalalkan segala cara demi untuk mengejar kekuasaan, sampai agama dijual belikan. Na'udzubillah. Pakai atribut agama demi untuk menarik suara. Lihat, ini yang kita lihat depan mata kepala kita. Tapi ingat, apa yang kata Nabi Muhammad? Beliau katakan, innakum satahrisuna 'alal imarah. Kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan dan kekuasaan. Ingat, beliau katakan, wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Kekuasaan yang kalian perebutkan itu dan kejar-kejar itu akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang percaya, wahai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, setelah dengar ucapan Nabi Muhammad ini, masih juga ada apa dengan kita? Ada masalah apa? Penyakit apa yang menggerogoti diri kita? Sandiwara cinta apa kepada Nabi Muhammad yang kita lakukan? Nabi pesan kayak begitu, cuman kekuasaan masih dikejar-kejar. Tahu gak? Alasan macam-macam. Kalau kita nggak pegang, nanti yang lain pegang. Kita beriman nggak sama Allah? Dia raja di atas segala-galanya. Ente ada, ente nggak ada. Kekuasaan di tangan Allah. Dia yang ngatur semuanya. Cuman kadang tipu daya syaitan menipu kita. Na'udzubillah. Karena itu buka akal pikiran kita. Ikuti tuntunan dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pikirin bagaimana nasib kita di hari kiamat, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW juga mengingatkan tentang orang-orang yang memikul al-wilayah atau perwalian, kekuasaan, tugas-tugas di dalam pemerintahan seperti menjadi hakim. Itu enggak sembarangan urusannya di hadapan Allah. Ya. Itu ada seorang ulama besar. Di antaranya minhum Syekh Masyayikhna, Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Itu Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib di masa beliau tinggal di Terim lama. Ya, memang kelahiran Terim, hidup di Terim. Seorang faqih di masanya. Ilmunya luas, mufti, ya. Ibaratnya itu rujukan para fuqaha di kota Terim. Kota Terim sebagian besarnya ulama fuqaha. Nah, ini rujukannya, Syekh Umar bin Abdullah Al-Khatib. Ya, dan tokoh yang disegani, murid-muridnya banyak. Itu satu kali penguasa datang kepada beliau. Minta kepada beliau untuk jadi hakim, untuk jadi qadhi. Ya. Pagi mereka datang, minta kepada Syekh Umar untuk menjabat jabatan tersebut, menjadi hakim. Ya. Tahu apa yang dia lakukan? Dia bilang minta izin, saya mau merenung. Pulang tuh penguasa. Malam, ya, rencananya hari berikutnya para penguasa mau datang nunggu jawaban, minta keputusan. Apa yang dia lakukan? Penguasa pulang, malam hari dia berkemas, dia keluar, ditinggalin kota Tarim. Dia hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah beberapa tahun, kemudian beliau hijrah ke Singapura, ya, dan menetap sampai wafat di Singapura. Kenapa beliau tinggalin kota Tarim, kota aulia ulama? Gara-gara ini. Sebab beliau sadar betul, tahu betul, ini urusan gak sembarangan di dunia dan di akhirat. Padahal tuh kota aulia, kota kelahirannya, kota kesayangannya, beliau tinggalkan gara-gara ini. Ketika datang penguasa mau ngasih dia jabatan, itu kan jabatan lumayan gajinya. Iya,
martabat tinggi, jadi hakim. Dia nggak mau, sebab dia punya iman sama Allah. Tahu ini bukan perkara yang sepele. Al-Imam Abu Hanifah juga begitu, dicambuk, dipecut habis-habisan, gara-gara menolak kekuasaan dan tanggung jawab semacam ini. Al-Imam Abu Hanifah. Ini para aulia, para solehin, para ulama, orang-orang yang bertakwa semacam ini. Wah, kata. Nah, kita bagaimana? Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungin kita, Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, insyaallah ya rabbal alamin. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.